Hello everyone, let me introduce myself. My name is Yeni Fitria. Here I will explain about the importance of communication in a relationship, whether in friendship, family, or couples. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yeni Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi di dalam sebuah hubungan, baik dalam hubungan pertemanan, keluarga, ataupun pasangan. Do you think communication is important? Apakah menurut kalian komunikasi itu penting? Have you ever lost contact with your family, friends, or partner? When you rarely communicate, what do you feel at that time? I will explain later why this happens. Pernahkah kalian lost kontak kepada keluarga, teman, atau pasangan? Saat jarang berkomunikasi, apakah yang saat itu teman-teman rasakan? Nanti saya akan menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Communication is essential in any successful relationship. Komunikasi merupakan hal penting dalam setiap hubungan yang berhasil. Plays a vital role in fostering understanding, resolving conflicts, and building trust between partners. Komunikasi memainkan peran penting dalam menumbuhkan pemahaman, menyelesaikan konflik, dan membangun kepercayaan di antara pasangan. It turns out that when I saw the problem that existed, the relationship rift was caused by communication. Ternyata waktu saya melihat masalah yang ada, keretakan hubungan disebabkan oleh komunikasi. The researcher has discussed various reasons why communication is important in a relationship. Dalam artikel tersebut, peneliti telah membahas berbagai alasan mengapa komunikasi penting dalam suatu hubungan. Here are some key examples of why communicate. Here are some key examples of why communication is so important in a relationship. Berikut ini beberapa contoh utama mengapa komunikasi sangat penting dalam suatu hubungan. First, strengthening emotional connection. Communication allows individuals to express love, appreciation, and support for each other. Yang pertama, memperkuat hubungan emosional. Komunikasi memungkinkan individu untuk mengekspresikan cinta, penghargaan, dan dukungan satu sama lain. Sharing affectionate words or engaging in meaningful conversation on a regular basis helps deepen or enhance the emotional bond between partners. Some ways include berbagi kata-kata penuh kasih sayang atau terlibat dalam percakapan yang bermakna secara teratur, membantu memperdalam atau meningkatkan ikatan emosional antara pasangan. Beberapa cara diantaranya dengan validating emotion is not judging what someone feels, and by listening and understanding the person, so the person will feel appreciated and heard. Memvalidasi emosi yaitu tidak menghakimi apa yang dirasakan seorang dan dengan mendengarkan dan memahami orang tersebut.
Jadi, orang tersebut akan merasa dihargai dan didengar. Active listening, not only listening to words, but also understanding the person's conditions, asking questions to make sure what the person is feeling. Mendengarkan secara aktif, tidak hanya mendengarkan secara kata-kata, tapi juga memahami keadaan orang tersebut. Beri pertanyaan untuk memastikan yang orang tersebut rasakan. Nonverbal communication. Communication is not just about words. Nonverbal cues also play an important role in building emotional connections, such as eye contact and other body language. Komunikasi nonverbal. Komunikasi bukan hanya tentang kata. Maksud saya kata-kata. Isyarat nonverbal juga berperan penting dalam membangun hubungan emosional, seperti kontak mata dan bahasa tubuh lainnya. And the second is resolving conflict in a healthy way. Yang kedua, menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. In the relationship, conflict is inevitable. Dalam hubungan, konflik tidak dapat dihindari. However, how we handle and resolve conflict can make a difference. Namun, cara kita menangani dan menyelesaikan konflik dapat membuat perbedaan. Effective communication plays a vital role in resolving conflict in a healthy way. Komunikasi yang efektif memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Here are some key strategies to consider. Berikut ini beberapa strategi utama yang perlu dipertimbangkan. Use a statement instead of pointing fingers and blaming. Express your feelings using a statement. For example, say I will feel hurt when, instead of you always do this. This approach helps avoiding escalating the situation and allows both parties to express their emotion openly. Gunakan pernyataan saya alih-alih menuding dan menyalahkan. Ungkapkan perasaan Anda menggunakan pernyataan saya. Misalnya, kata saya merasa sakit hati saat bla bla bla. Daripada kamu selalu melakukan ini. Pendekatan ini membantu menghindari eskalasi, atau dalam kata lain menjadi meningkat situasi dan memungkinkan kedua belah pihak untuk mengekspresikan emosi mereka secara terbuka. Find common ground. Look for areas of mutual agreement or shared goals and values. Temukan kesamaan, carilah area yang disetujui bersama atau yang memiliki tujuan dan nilai yang sama. By focusing on common ground, finding compromise becomes easier when you identify common interest. Carilah area yang disetujui bersama atau memiliki tujuan dan nilai yang sama. Dengan berfokus pada kesamaan, menemukan kompromi menjadi lebih mudah saat Anda mengidentifikasi kepentingan bersama. For example, when you share a hobby with someone, it's easier to build a relationship because you are discussing something you both enjoy. Contoh, saat kamu memiliki kesamaan hobi dengan orang, akan lebih mudah menjalin hubungan karena membahas sesuatu yang disukai secara bersama.
Seek professional help if needed. If the conflict continues or becomes too difficult to resolve on your own, seek out a mediator to bridge your issues. Carilah bantuan profesional jika diperlukan. Jika konflik terus berlanjut atau menjadi terlalu sulit untuk diselesaikan sendiri, atau carilah mediator untuk menjembatani masalah kalian. That's all my presentation. I hope you can understand it. Thank you. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.